Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Heru Wahyu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Aspek yang akan kita bahas adalah aspek kerajinan dengan judul materi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Untuk KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KD 3.5, yaitu sistem konsinyasi produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Langsung saja kita masuk ke materi. Konsinyasi. Apa itu penjualan konsinyasi? Konsinyasi adalah sistem penjualan yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pertama, pemilik barang, dan pihak kedua, pemilik toko. Pihak kedua itu berkewajiban menjual kembali kepada konsumen dengan harga dan ketentuan yang sudah disepakati di surat perjanjian konsinyasi. Pihak yang menyerahkan barang atau produk, dalam hal ini pemilik barang atau pihak pertama, itu disebut konsinyor. Ingat-ingat ya, konsinyor, pemilik barang. Sementara pihak yang dititipi barang atau pemilik toko itu disebut konsinyi. Sedangkan untuk barang atau produk yang dititipkan itu disebut barang konsinyasi. Diingat-ingat lagi, konsinyor adalah pemilik barang atau pihak pertama dalam perjanjian konsinyasi. Sedangkan konsinyi adalah pemilik toko atau pihak kedua dalam surat perjanjian konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi, biasanya pihak kedua atau pemilik toko akan mendapatkan komisi atau keuntungan dari pihak pertama, yakni pemilik barang, jika barang produknya itu laku terjual. Dalam hal ini adalah barang konsinyasi. Sistem konsinyasi memberikan dampak keuntungan dari kedua belah pihak. Pihak yang menitipkan tidak memerlukan biaya sewa tempat untuk menjual produknya. Sedangkan untuk pihak yang dititipi juga tidak perlu modal banyak untuk menambah barang dalam tokonya. Bahkan pihak toko atau tempat yang dititipi juga tidak menanggung resiko akan barang yang tidak laku terjual. Karena pada prinsipnya barang yang dititipkan atau barang konsinyasi itu merupakan milik dari konsinyor atau pemilik barang atau pemilik produk. Jadi walaupun produknya itu kadaluarsa atau rusak, pihak toko tidak akan mengalami kerugian. Tapi pemilik toko atau konsinyi memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barangnya. Kenapa pemilik toko harus merawat barang yang dititipkan? Karena apabila barang konsinyasi itu masih bagus, masih menarik konsumen, maka konsumen akan membelinya. Dan jika barang konsinyasinya itu laku, maka pihak pemilik toko atau konsinyor akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Dalam surat perjanjian konsinyasi, ada beberapa hal yang harus ada di dalam surat perjanjian tersebut. Di antaranya yang pertama ada nama pihak pemilik barang atau konsinyor. Yang kedua, ada nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi. Yang ketiga,
ada nama dan keterangan teknis dari barang yang dititipkan, barang konsinyasi. Yang keempat, ada ketentuan penjualannya, serta yang kelima adalah ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh oleh toko. Ini ada 5 hal penting yang harus ada dalam surat perjanjian konsinyasi. Semakin detail, semakin lengkap surat perjanjian konsinyasi, maka itu akan semakin meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk bentuk surat perjanjian konsinyasi itu seperti apa, kita bisa melihatnya. Kalian bisa mengakses di alamat berikut ini di s.id/surat_perjanjian_konsinyasi ya. Silakan kalian akses, kalian lihat, dan kalian pahami bentuk surat perjanjian konsinyasi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem penjualan konsinyasi. Kita pertama melihat dari sisi konsinyor atau pemilik barang. Kelebihan sistem penjualan konsinyasi bagi pemilik barang atau konsinyor itu ada yang pertama menghemat biaya pelayanan, karena nanti yang akan melayani konsumen adalah konsinyi atau pemilik toko. Kemudian yang kedua menghemat biaya tenaga kerja. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang ketiga, lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi. Karena konsinyor di sini berposisi sebagai penyuplai atau penyedia barang konsinyasi. Kemudian yang keempat, lebih leluasa untuk melakukan inovasi-inovasi. Kenapa bisa leluasa? Karena waktu yang dimiliki oleh konsinyor itu tidak berkurang karena pelayanan ke konsumen, karena pelayanan ke konsumen itu dilakukan oleh konsinyi. Hal tersebut mengakibatkan konsinyor memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi ini bisa berdasarkan masukan dari konsinyi yang diperoleh dari konsumen, bisa juga melihat kompetitor yang lain. Kemudian yang kelima dari kelebihan sistem penjualan konsinyasi dari sisi konsinyor itu memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Artinya, karena konsinyor itu hanya menitipkan barang, maka konsinyor bisa memperbanyak tempat penitipannya. Dari banyaknya kelebihan, tentu ada kekurangan dari sistem penjualan konsinyasi. Untuk kekurangannya, yang pertama itu adalah resiko kerugian jika lokasi konsinyi itu tidak strategis. Artinya, apabila konsinyor atau pemilik barang itu tidak pandai dalam menitipkan barangnya atau asal-asalan dalam memilih toko untuk dititipi, itu akan menyebabkan kerugian. Apabila tokonya itu di daerah terpencil, di mana konsumennya sedikit, dan konsinyor itu tetap nekat menitipkan barangnya di situ, maka kemungkinan besar akan mengalami kerugian karena barangnya tidak laku. Kemudian, ada kemungkinan promosi yang dilakukan oleh konsinyi atau pemilik toko tidak sesuai harapan. Nah, ini bisa disebabkan karena pada saat menitipkan barang, konsinyor itu, pemilik barangnya, tidak dengan detail menjelaskan tentang cara promosi atau ketentuan-ketentuan yang lain kepada pemilik toko. Karena ketidaktahuan pemilik toko, jadi pemilik toko hanya menjual saja tanpa melakukan promosi. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak karena barang yang dijual itu tidak laku. Kemudian uang penjualan produk tidak dapat langsung diterima. Karena dalam sistem penjualan konsinyasi, semua uang yang didapat dari penjualan barang itu harus disetorkan dulu
ke konsinyor atau ke pemilik barang. Baru setelah pemilik barang atau konsinyor tadi mendapatkan uang, itu pihak konsinyor akan memberikan komisi atau ketentuan penjualan tadi yang sudah disepakati kepada konsinyi seperti itu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan sistem penjualan konsinyasi dari sisi konsinyor. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan sistem penjualan konsinyasi dari pihak konsinyi. Yang pertama, resiko kerugian relatif kecil. Karena apabila barang konsinyasi itu rusak, itu merupakan kerugian yang dialami oleh konsinyor. Karena barang yang rusak itu merupakan barang milik konsinyor. Kedua, stok produk bertambah karena selalu dikirimkan oleh konsinyor. Jadi pemilik toko tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu repot-repot menyediakan barang karena pihak konsinyor atau pemilik barang akan dengan rutin mensuplai barang kepada pemilik toko atau konsinyi. Kemudian yang ketiga, mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Ya, tanpa mengeluarkan modal, hanya menyediakan tempat penjualan saja karena barangnya disuplai oleh konsinyor. Jadi pemilik toko tidak perlu repot-repot memikirkan bahan baku pembuatannya, teknik pembuatannya, dan sebagainya. Kekurangannya apa? Kekurangannya harus merawat dan menjaga barang dengan benar. Sebetulnya ini bukan kekurangan ya, tapi lebih tepatnya kewajiban karena kan penjual harus merawat barangnya. Karena apabila barangnya itu laku, barangnya itu terawat, maka itu akan memperoleh pemasukan dari konsumen. Harus rajin melakukan pemantauan stok. Ya, apabila stoknya sudah mulai habis, maka pihak pemilik toko bisa langsung mengkomunikasikan dengan pemilik barang atau konsinyor. Jadi jangan sampai terjadi kekosongan stok barang di toko. Apabila stoknya di toko itu kosong, maka konsumen yang ingin membeli akan kecewa. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.